Saya menggunakan atribut yang sering digunakan di layar kaca. Mungkin beliau tahu dan mungkin beliau mengikuti. Sudah, saya menangkap pada ekspresi kaget dari beliau. Saya juga mendapat gambar-gambar itu. Sampailah pada keputusan, teman-teman. Apakah kita akan menayangkan gambar-gambar ini? Apakah kita akan menayangkan, dalam tanda kutip ya, penyergapan itu? Sekali lagi, dalam tanda kutip, penyergapan itu, menyergap itu Ridiana gitu. Ya, saya balik lagi, saya bangun komunikasi. Saya bilang begini, saya nggak akan menayangkan ini apabila ada etikat baik untuk berbicara dengan kami. Pilihannya hanya ada dua. Satu, berikan hak jawab dengan saya, Abraham Silaban. Kedua, kita akan tayangkan gambar yang seperti ini modelnya. Gambar di mana, tanda kutip, gambar sembunyi-sembunyi, hidden kamera, dalam tanda kutip penyergapan itu dan sebagainya gitu. Tentu ini juga nggak akan dirasa baik ya. Dan oke. Setelah itu gayung bersambut, teman-teman. Saya selalu bilang bahwa saya selalu hadir kepada setiap narasumber saya, bukan sebagai hakim, bukan sebagai penuntut umum, bukan sebagai penyidik. Yang kami lakukan hanya untuk berbicara. Yang kami lakukan hanya untuk mendengarkan keterangan dan hak jawab dari Ibtu Rudiana. Hanya itu. Dan yang kami lakukan kan murni dengan etikat baik, membangun komunikasi dengan baik. Kami bangun komunikasi lewat WhatsApp, kami bangun komunikasi lewat telepon, kami datangin langsung, kami hadir langsung dalam setiap kesempatan, bahkan sampai ke gap kayak gitu. Dan bahkan ada satu kesempatan disebut yang bersangkutan ada di Polda Jawa Barat, kan sudah disampaikan oleh penasihat hukumnya bahwa Ibtu Rudiana sudah melaporkan 3 nama, Ligi Akbar, Dede, dan Deddy Mulyadi. Malam itu kami juga dapat informasi bahwa beliau ada di Bandung, Polda Jawa Barat. Dan kami punya pilihan untuk datang ke sana. Kami punya pilihan untuk mengawal keterangan di sana. Tapi lagi dan lagi saya masih menunggu etikat baik, saya masih membangun komunikasi supaya ini berbalas dari pihak penasihat. Teman-teman, kalau saya bisa cerita ya, ada satu titik sampai kita udah hampir menyerah. Kita sudah hampir menyerah pada malam itu karena kita tak urung mendapatkan kepastian. Benar-benar sudah kehabisan energi, kehabisan tenaga dan sebagainya. Dan malam itu saya bilang ke tim saya, teman-teman, kita harus bersabar. Bahkan ini, saya harus cerita nih teman-teman ya. Kita berdoa lah, saya juga berdoa kan, berdoa sama Tuhan supaya dibukakan jalan, teman-teman. Karena saya doanya, Tuhan coba buka pintu hatinya Pak Rudiana supaya mau bicara gitu ya, ke kami. Tahu juga niat saya tuh nggak mau menghakimi. Saya tuh udah usaha bener-bener dan terus-terusan untuk mendapatkan wawancara ini demi keterbukaan informasi yang hari-hari ini betul-betul ya sudah berseliweran sana sini. Makanya saya lakukan itu, teman-teman. Kami berdoa, ya saya berdoa ya, semoga dibukakan kesempatan itu, dan sampailah pada akhirnya kami dapat kesempatan wawancara itu. Kami bangun komunikasi, jamnya, di mana tempatnya sesuai dengan konsensus lah, kesepakatan lah. Ya, beliau minta di Majalengka kan, beliau minta di makam anaknya
Muhammad Rizky Rudiana, almarhum Eki ya. Kita menyanggupi itu, kami menyanggupi itu. Bahkan sebelum wawancara itu kami juga diminta bersurat ke Kepala Polisian daerah Jawa Barat. Itu kami lakukan sebagai syarat administratif. Kami ikuti semua kondisi-kondisi yang diminta, dan termasuk wawancara yang dimaksudkan adalah menempatkan peran beliau sebagai ayah korban. Rudiana akan bicara dengan satu syarat, yaitu dia bicara sebagai ayah korban dalam hal ini. Dia sebagai seorang ayah yang kehilangan anaknya 8 tahun silam dan sudah dimakamkan di tempat kita wawancara saat itu. Saya bilang nggak masalah, bagaimanapun Bapak punya hak untuk bicara, Bapak punya hak jawab, dan saya akan berikan kesempatan itu kepada Bapak selama Bapak punya niat membalas komunikasi yang kami maksudkan. Nah, akhirnya dia yang bersama untuk berbuat positif. Makanya ketika teman-teman yang ikuti beritanya, upaya saya yang saya bilang nggak jum-jum, nggak henti-henti, itu benar teman-teman, dan itu nggak mudah. Bahkan bisa ditanya sendiri kepada pihak penasihat hukumnya atau pihak kalau kenal Pak Rudiana ya tanya sendiri kepada beliau. Yang kami nggak jum-jum melakukan upaya permintaan keterangan melalui wawancara dengan beliau, hak jawab beliau ya, dengan syarat didampingi tentu saja oleh penasihat hukum. Jadi kalau ada pertanyaan, Bang, kenapa Ibu Rudiana harus bersama-sama dengan Pak Pitra Ramadhani kuasa hukumnya? Itu hak beliau, karena beliau mau melakukan wawancara sebagai ayah korban, dan di sisi lain beliau mau bahwa penasihat hukumnya atau kuasa hukumnya ya menjawab tentang isu-isu yang kaitannya dengan proses-proses penyidikan, laporan, isu-isu yang berkembang liar dan sebagainya. Disitulah kami melakukan wawancara itu di Majalengka, di Kabupaten Majalengka di Jawa Barat. Dan itu di TPU Jatiwangi kalau saya nggak salah. Kami melakukan wawancara itu pukul 2 siang atau jam 3 siang ya, pukul siang lah, jam 3 ya, jam 3 sore kita lakukan wawancara itu. Wawancara itu berlangsung selama kurang lebih 1 jam ya, 1 jam wawancara itu. Kita menggunakan 2 kamera teman-teman, termasuk ada 3 kamera tambahan menggunakan HP saya ya. Jadi lagi-lagi saya harus mengapresiasi tim saya yang kalau teman-teman ngikutin ya, bahwa tim saya ini benar-benar sebelum wawancara Ibu Rudiana memang mengalami serangan fisik teman-teman. Serangan fisik seperti apa? Malamnya demam, muntah-muntah, mungkin 5 kali malamnya. Sebelum wawancara mencret sampai 5 kali ya. Aduh, ini lagi-lagi saya bilang bertahanlah gitu sampai wawancara ini bisa diamankan. Malah saya bercandain, tidak perlu pakai popok dewasa mau mencret sambil pegang kamera, ya harus dilakukan gitu. Ya karena namanya serangan diare kan, demam dan diare gitu. Terus saya juga kasihan, tapi gimana? Ya, juru kamera saya apresiasi betul. Memang luar biasa, dan kita harus melakukan itu dengan cepat. Kenapa? Ya karena kalau ada yang lihat teman-teman, bukan hanya Bang Abe yang dapat wawancaranya, siapa lagi? TV One, betul TV One dapat. Tapi setelah kita wawancara, jadi pada saat kita wawancara, pada saat di ujung wawancara, kita lihat ada TV One yang hadir. Nah, TV One ini ya adik-adik kami lah. Kenapa saya bilang adik-adik kami ya? Ya saya bilang kan saya mulai karir itu di TV One dari tahun 2010 sampai tahun 2016. Bahkan saya keluar nih, ya anak-anak TV One ini bahkan belum masuk di TV One sebelum saya direkrut di iPlus. Jadi saya lihat TV One hadir,
dengan pasukan yang lengkap, full tim teman-teman. Wah, ini bisa bayangkan ya, ini kita, kalau saya sebut ini jangan dikonotasikan negatif, tapi saya menyebut tim saya ini pasukan mawar teman-teman. Kenapa saya bilang pasukan mawar atau special forces? Saya hostnya, merangkap eksekutif produser. Satu produser yang bisa side job juga, yang bisa nyambi juga sebagai kameramen. Satu kameramen beneran, 3 orang. Satu pilot, blast driver. Satu lagi editor yang sengaja kita ajak pada saat itu. Biasanya nggak kita ajak, tapi hari itu saya ajak. Saya pengen ajak editor. Jadi, wah itu luar biasa. Eksekusi wawancaranya, dan seperti yang sudah-sudah apa yang terjadi. Setiap kali kita tapping kan selalu ada kerumunan. Nah, saya wawancara, awalnya sepi tempat itu, tiba-tiba makin rame lah. Makin rame yang namanya warga setempat yang lihat, yang ingin minta foto, dan lain sebagainya gitu ya. Ya, itu membuat narasumber kami nggak nyaman. Sehingga akhirnya bergeser ke tempat lain. Dan wawancara itu kami kirimkan ke Jakarta dan langsung dinaikkan sebagai tayangan eksklusif pertama media pertama yang mendapatkan wawancara itu Rudiana. Media cetak, media elektronik, radio, online, you name it teman-teman, nggak dapat itu. Tapi ya mungkin kelak ini saya bilang dia bisa disebut menjadi sejarah teman-teman, bahwa apa yang kita kerjakan ini menjadi monumental, karena saat semua orang mencarinya, kitalah yang mendapatkannya. Pertama yang mewawancarinya dan pertama naik di layar kaca. Gitu teman-teman. Ada satu yang terlewat ya. Jadi mengenai tayangan yang sudah didapatkan bang, tayangan yang disebut ngegapin tadi ya, atau pas tadi apa istilahnya, apa tadi saya sebut tadi, pokoknya ya istilahnya pas tatap muka tadi ya, sebelum wawancara akhirnya bersama-sama dilakukan ya. Ya sebelum ya kita bangun komunikasi, dan saya bilang hal ini nggak perlu dinaikkan karena kami sudah mendapatkan, nggak perlu dinaikkan, tapi nggak perlu ditayangkan karena kami sudah mendapatkan apa yang kami butuhkan. Dan sama beliau juga sudah menyampaikan hak beliau sebagai jawaban. Dan malamnya video call yang memastikan bahwa kami bisa mendapatkan wawancara Pak Rudian. Kami video call dengan salah satu pihak lah yang pada saat itu sekitar 80% kami bisa mengunci wawancara Pak Rudian. Ini itu singkat cerita teman-teman, di balik layar kami berjuang untuk mendapatkan wawancara itu Rudian. Banyak tantangan teman-teman, banyak tentu saja. Capek nggak bang? Capek. Bahkan saya benar-benar lelah banget di situ. Lelah. 2 tim saya udah jatuh sakit. Bahkan 3 tim saya itu editor malamnya udah sakit. Produsernya juga malam sakit. Campersnya udah tumbang duluan. Jadi besoknya udah nggak ada yang masuk kerja lagi. Karena mereka melakukan benar-benar tugas tanggung jawab mereka. Itu yang kami lakukan. Jadi kami berkorban waktu, bahkan saya juga berkorban materi teman-teman. Tentu saja ya hal-hal yang sifatnya di lapangan lah, untuk memastikan teman-teman kita semua benar-benar disupport ya, bersupport. Saya kan sebagai leader, saya sebagai apa istilahnya ya, yang saya sebagai leader lah, saya sebagai pemimpin di lapangan nggak mungkin kan membiarkan tim saya
dalam keadaan terlunta-lunta, dalam keadaan ketidakjelasan. Saya tipikal pemimpin yang seperti itu. Saya bukan pemimpin yang orientasi hasil saja, tanpa kita mendorong, tanpa kita memberikan dukungan terhadap apa yang dilakukan, terhadap upaya-upaya teman-teman di lapangan. Gitu teman-teman, singkat cerita itulah. Terima kasih yang support terus, bahkan pulangnya mungkin tahu ceritanya teman-teman. Saya itu udah lelah juga secara mental. Karena apa? Karena dari 2 minggu bahkan sebulan sebelumnya itu istri udah ngomongin, kenapa ulang tahun pingin dirayain, pingin potong kue sama-sama kan. Jadi wawancara saya dan itu Rudiana itu bertepatan dengan ulang tahun istri saya teman-teman, tanggal 25 Juli 2024. Jadi sebelum berangkat pun saya udah cari bunga itu, cari kembang ya, untuk kasih ke istri itu. Dan saya meyakini bahwa saya bisa pulang, saya bisa bersama-sama dengan istri gitu. Bagaimanapun kan ya keluarga yang terutama lah ya teman-teman. Saya berusaha juga untuk memberikan support kepada istri, kepada keluarga, mengingat bahwa kami juga baru punya baby, anak saya yang kedua yang usia masih sebulan. Pasti bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua di luar sana, teman-teman pasti tahu gimana repotnya merawat baby yang baru usia sebulan, yang malam-malam kita harus begadang, ganti-gantian, shift-shiftan dan sebagainya gitu. Ya, otomatis saya nggak bisa support istri saya kan, karena saya kerja. Ini saya lakukan, dan ya itu saya lihat ya, saya bisa rasakan ya Tuhan ya berpihak kepada kami, dan Tuhan memberikan jawaban buat setiap kesulitan yang kami rasakan. Jadi itu teman-teman. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, Alea Cirebon, Santar Cirebon. Gimana bang rencana pertemuan KDM dengan PJ? Kita lihat aja. Kita lihat ke depannya. Usahakan si AF sampai bisa live di TV. Oke. Kalau Rudiana sudah bisa kita dapatkan, apakah AF juga bisa kita dapatkan kira-kira teman-teman? Siapa yang yakin kita bisa dapatkan AF? Katakan Pak Tony, KDM-nya bisa tanggal 5-an ketemu PG. Bagus lah. Bagus. Ya artinya di sini yang secara waktu nggak bisa ketemu berarti KDM kan clear ya di situ. Saya yakin bang, asik, mantap. Katanya ada sayembara yang dapatin AF ya katanya. Yang tahu di mana AF ya bisa menemukan AF katanya dapat 500 juta, bener nggak tuh? Benar. Sayembara. Sayembara ini sayembara terpercaya nggak ya? Sayembara yang
beneran nggak ini? 500 juta itu bukan angka sedikit loh. Siapa yang bisa menemukan air dikasih 500 juta? Ini ayamnya antara ngumpet sama diumpetin. Terpercaya bang kalau soal uang, kalau Niki tahu ya. Kurang percaya aku mah. Rajin olahraga kamu bang, iya selalu. Supaya nggak gampang drop. Ini badan udah mulai drop, biasanya saya bawa olahraga. Tapi bagi Nikita Mirzani uang segitu sedikit bang. Wah banyak itu 500 juta teman-teman. Nanti uangnya diminta lagi seperti ke Bunda Korla. Oh ya, uang apa yang diminta lagi ke Bunda Korla? Tadi pagi masih treadmill bang. Iya, biasa target 1000 langkah.